ekonomi tingkat global kita harapkan di 2021 dan 2022. Tentunya saya berharap bahwa harga emas akan berada pada satu titik yang sebetulnya kita anggap mungkin dalam tanda kutip wajar ya. Jadi kita lihat juga berharap bahwa dengan ditemukannya vaksin, kehidupan di next normal akan semakin membaik, situasi perekonomian global maupun Indonesia semakin baik. Saya harap sih harga emas juga akan berada pada satu titik di mana itu akan menguntungkan buat semua pihak. Itu aja sih Mas Heru. Baik, ada skenario berikutnya ini Ibu Sandra ketika ada economic recovery, kemudian juga perbaikan dari spending masyarakat dan daya beli dan sebagainya. Justru nanti emas akan lebih banyak dilepas, para investor lebih mau lari ke risk aset lainnya di luar emas. Anda juga mengantisipasi skenario berikutnya untuk plan B ini? Kalau aku sih percaya bahwa terutama budaya Indonesia ya, bahwa emas itu tetap menjadi safe haven. Jadi kalau saya sih percaya dalam jangka pendek mungkin investor akan beralih misalnya dalam situasi di mana mereka akan melepas emas, butuh sesuatu yang lebih liquid, itu kan dalam jangka yang sebetulnya pendek. Tapi saya melihat dari pengalaman kami di industri ini bahwa budaya Indonesia sendiri tetap melihat bahwa investasi dalam emas khususnya sebetulnya itu adalah safe haven, investasi yang terus sebetulnya dijaga dan menjanjikan dalam jangka panjang. So we are not very worried about that sebetulnya. Nah, ini poin yang menarik Ibu Sandra kalau kita sudah berbicara mengenai habit apalagi culture yang ini bisa tertebak. Untuk situasi di tengah pandemi ini behavior dari masyarakat Indonesia masihkah sama? Apalagi kalau kita berbicara mengenai jelang akhir tahun, seperti apa behavior dari para masyarakat Indonesia kaitannya dengan investasi logam mulia emas ini? Oke, pada waktu awal masa pandemi kita melihat bahwa penjualan perhiasan memang ada sedikit penurunan ya. Jadi behavior kita, masyarakat kita yang biasanya saving dalam bentuk perhiasan, mereka alihkan ke dalam bentuk logam mulia. That's why kita offering ke market produk dengan logam mulia dengan gramasi yang sangat kecil sebetulnya yang harusnya terjangkau oleh masyarakat. Nah di akhir tahun ini kami melihat bahwa situasi mulai membaik, harga emas mulai lebih terjangkau lagi karena ada penurunan harga emas, maka permintaan terhadap perhiasan juga sebetulnya mulai kembali ya. Hanya memang kita sesuaikan strategi kita di market, kita memproduksi perhiasan dalam gramasi yang tidak besar, artinya dengan harga yang terjangkau. Tapi kalau saya lihat masyarakat sekarang dengan adanya pandemi ini, masyarakat Indonesia ini sangat teredukasi bahwa Anda harus nabung, Anda harus siapkan your future. Karena dengan pandemi ini kita menghadapi sesuatu yang unpredictable, sangat unpredictable. Nggak ada yang bisa menyangka bahwa di awal tahun kita akan punya situasi kan di 2020 seperti ini. Jadi saya lihat bagi bisnis kami di industri emas, baik perhiasan maupun logam mulia, pandemi ini di satu sisi memberikan satu opportunity, satu sisi juga ada traps yang harus kita solving sebagai satu problem sebetulnya. Itu, Mas Erwin. Baik, meskipun ada hal yang mengejutkan dalam pengertian yang positif, lonjakan permintaan memasuki masa pandemi, ini kan bagaimanapun HRTA juga harus terus memaksimalkan bisnis strateginya sambil kita tunggu permintaannya bertambah naik lagi. Apalagi yang akan dilakukan Ibu, apalagi dari sisi pricing strategy, mengingat affordability adalah hal yang paling krusial bagi masyarakat kita yang sangat price sensitive, even untuk berinvestasi di logam mulia seperti emas. Ya, di situasi ke depan saya kira kita dipaksa apapun bisnisnya tentunya khususnya di harta dinata bahwa innovation is the must thing in the future ya. Jadi kita harus tetap inovasi baik dari sisi produk ya, baik dari sisi apa sih yang mau kita tawarkan ke market. Dari sisi pricing strategi jelas bahwa kita nih bekerja keras demikian rupa supaya emas tetap dilirik